Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nanda Nabila Aljana. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Video ini merupakan video kedua yang merupakan submission tugas akhir mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Ambersari Kusuma Wardani MPD, di mana video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang akan membahas mengenai uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T1 sampel. Selamat menyaksikan. Oke, jadi teman-teman di sini ada persoalan disajikan data nilai ulangan IPS siswa kelas 3B sebanyak 30 siswa. Didapatkan data seperti pada tabel di bawah ini. Selidikilah dengan alfa sama dengan 5%, apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi dapat teman-teman lihat di sini ada data nilai 30 siswa dan kita akan menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurutkan data nilai ini terlebih dahulu dengan cara kita blok dulu semua datanya. Kemudian kita klik kanan, pilih sort, kemudian pilih sort smallest to largest. Kemudian klik sort. Nah, maka data nilai siswa tersebut sudah berurutan. Kemudian kita punya kolom XI, di mana kolom XI ini berisi data nilai siswa, tapi cukup dituliskan satu saja. Misal nih ya, di sini kan ada 20, nilai siswanya 20 dan ada 2 orang yang mendapatkan 20. Di kolom XI cukup kita tuliskan satu saja, 20. Kemudian ada 45, 60, 70, 80. Kemudian di sini ada 85 dan yang terakhir ada 90. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai XI, kita akan mencari nilai FI. FI itu sendiri adalah frekuensi dari masing-masing XI. Cara mencari FI itu yang pertama, gunakan rumus sama dengan count if kita blok seluruh nilai siswa tadi, kemudian kita ketik titik koma seperti perintah rumusnya ini, titik koma, kriterianya yang pertama 20. Oke. Enter. Maka didapatkan FI-nya untuk yang pertama 2. Kemudian tinggal kita drag and drop. Oke. Untuk mengecek apakah FI kita ini sudah benar atau belum, kita dapat menjumlahkannya dengan cara sama dengan sum. Kita blok seluruh nilai FI-nya, tutup kurung, enter, 30. Jadi benar ya teman-teman, bahwasanya jumlah frekuensinya tadi ada 30, sama seperti soal 30 siswa. Kemudian kita akan mencari FCUM. FCUM itu adalah frekuensi kumulatif. Cara mencarinya adalah, yang pertama kita tulis dulu frekuensi kumulatif yang pertama 2. Kemudian di baris kedua, kita tuliskan rumus sama dengan sum kolom sebelumnya ditambah dengan frekuensi kolom selanjutnya. Tutup kurung, enter. Nah, lanjut tinggal kita drag and drop. Setelah mencari FCUM, kita akan mencari Fs dengan cara FCUM dibagi N
Artinya sama dengan F kum dibagi N-nya ini ya teman-teman 30. Karena nilai N-nya ini tidak berubah, maka kita lock dengan cara menekan F4 pada keyboard. Oke, kemudian klik enter. Setelah itu tinggal kita drag and drop lagi. Oke, setelah mendapatkan nilai Fs, kita akan mencari nilai Z dengan cara atau dengan rumus Xi dikurang X bar per S. Di sini Xi-nya sudah ada nilainya. Nah, X bar sama S-nya belum ada, maka akan kita cari terlebih dahulu pada tabel di sebelah kanan ini. X bar adalah rata-rata. Rumus rata-rata itu sendiri adalah sama dengan average. Kita blok 30 data tadi. Oke, tutup kurung, enter. Oke, maka diperoleh X bar-nya sama dengan 70,83. Dan untuk simpangan bakunya sama dengan stdf s, buka kurung, ini stdf yang .s. Oke, buka kurung. Sama seperti tadi, kita blok seluruh nilainya. Oke, tutup kurung. Nah, maka diperoleh simpangan bakunya sama dengan 20,43. Maka kita langsung bisa mencari nilai Z ini tadi. Untuk yang pertama, sama dengan buka kurung, Xi-nya 20 dikurang X bar-nya ini, kita klik, tutup kurung, dibagi S. S-nya itu simpangan baku. Ini ya teman-teman. Nah, karena simpangan bakunya itu tetap, jadi kita lock, kita tekan F4. Oh iya, dan untuk X bar-nya tadi juga tetap, kita tekan F4 juga. Nah, kita kunci. Kemudian kita klik enter. Nah, maka diperoleh nilai Z-nya yang pertama. Kemudian tinggal kita drag and drop. Oke. Setelah mendapatkan nilai Z, kita akan mencari nilai Ft dengan cara sama dengan norms this. Kita blok nilai Z tadi. Tutup kurung. Enter. Nah, maka diperoleh Ft-nya sebagai berikut dan tinggal kita drag and drop. Setelah mendapatkan nilai Ft, langkah selanjutnya kita akan mengurangkan Ft dikurang Fs. Artinya langsung saja sama dengan Ft, kita klik kolom Ft dikurang Fs. Klik enter. Kemudian tinggal kita drag and drop. Nah, dan di kolom terakhir tinggal kita mutlakkan nilai Ft dikurang Fs dengan cara langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai mutlak dari Ft dikurang Fs dengan cara sama dengan ABS data ini tadi. Tutup kurung, enter. Kemudian tinggal kita drag and drop. Oke. Setelah dapat semua, kita rapikan dulu tabelnya. Setelah kita rapikan tabelnya, kita perhatikan tabel nilai mutlak Ft dikurang Fs. Jadi di sini teman-teman ada kolom D, di mana D itu sendiri adalah nilai mutlak Ft dikurang Fs yang terbesar. Jadi kita cari terlebih dahulu dengan cara ini, kita letakkan kursornya di sini. Kita ketikkan sama dengan max alias nilai maksimum.
dari nilai mutlak FT kurang Fx ini tadi, tutup kurung, enter. Maka kita peroleh jadi ini nilai mutlak FT dikurang Fs yang paling besar. Nah, kemudian untuk K-nya itu sendiri, itu adalah Kolmogorov-Smirnov. Kita bisa lihat tabel Kolmogorov-Smirnov. Teman-teman bisa cari di Google. Jadi, seperti yang kita ketahui tadi bahwasanya derajatnya itu 5%, artinya 0,05. Dan jumlah data saya tadi berjumlah 30. Jadi kita cari ini 0,05. Kita scroll ke bawah untuk data 30. 0,242. K-nya berarti 0,242. Kita tuliskan dulu 0,242. Nah, oke, jadi sudah kita peroleh nilai D dan nilai K-nya. Sekarang tinggal kita perhatikan, apakah nilai D-nya lebih besar atau lebih kecil ketimbang K. Di sini D-nya bernilai 0,174 dan K-nya 0,242. Artinya, hasilnya adalah D atau dalam kurung nilai mutlak FT dikurang Fs itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov dari K. Nah, maka jika lebih kecil, dapat kita simpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Jika HO diterima dan HA ditolak, artinya data kita tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi untuk kasus kali ini teman-teman, data ini berdistribusi normal. Jadi kalau seandainya nilai mutlak FT dikurang Fs terbesar lebih dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnovnya, HO ditolak dan HA diterima, artinya populasi nilai siswa tersebut tidak berdistribusi normal. Jadi ini kesimpulannya ya teman-teman, untuk kasus kali ini datanya berdistribusi normal. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan uji homogenitas dari dua data yang telah diketahui, di mana alfa atau taraf signifikansinya sama dengan 5%. Jadi di sini sudah ada 30 data yang berisikan nilai UTS dan nilai UAS siswa. Nah, untuk menentukan uji homogenitasnya, langkah pertama adalah kita melakukan hipotesis, di mana hipotesis atau dugaan sementara HO sama dengan data nilai UTS dan data nilai UAS berasal dari populasi yang sama atau homogen. Sedangkan HA sama dengan data nilai UTS dan data nilai UAS tidak berasal dari populasi yang sama atau homogen. Kemudian yang kedua, kita menentukan alfanya atau taraf signifikansinya. Tadi sudah diketahui bahwasannya nilainya 5%. Itu artinya sama saja dengan 0,05. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian statistik. Untuk melakukan pengujian statistik, kita perlu mengisi data yang ada di tabel biru ini terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mencari standar deviasi dari masing-masing nilai UTS dan nilai UAS. Dengan cara yang pertama, pada nilai UTS sama dengan stdef.s kita drag
nilai UTS-nya, kita blok sampai bawah. Oke. Kemudian tutup kurung, enter. Begitupun dengan nilai UAS-nya. Kita pakai rumus sama dengan stdef.s, buka kurung, kita blok nilai UAS-nya seluruhnya, tutup kurung, enter. Nah, maka diperoleh standar deviasi dari masing-masing nilai UTS maupun nilai UAS. Kemudian untuk mencari F hitung, itu dengan cara melihat dari nilai UTS dan nilai UAS ini manakah standar deviasinya yang paling tinggi. Untuk persoalan ini, standar deviasi yang paling tinggi adalah 20,43 sekian-sekian. Artinya, cara mencari F hitungnya sama dengan nilai UTS dibagi dengan nilai UAS. Enter. Maka diperoleh F hitungnya sama dengan 1,39 sekian-sekian. Kemudian, untuk DK atau derajat kebebasan, itu rumusnya adalah N dikurang 1. Di mana N kita tadi, jumlah data ini ada 30, artinya 30 dikurang 1, enter. Begitupun pada nilai UAS sama dengan 30 kurang 1, enter. Nah, untuk alfanya sendiri adalah 5%, atau kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,05 untuk alfa atau taraf signifikansinya. Baik, kemudian kita akan mencari F-tabel. Untuk mencari F-tabelnya itu sendiri dengan cara rumusnya sama dengan FINV, buka kurung. Untuk probability ini kita masukkan nilai alfanya, titik koma, derajat kebebasan 1, titik koma lagi, derajat kebebasan 2, tutup kurung, enter. Begitupun yang F tabel nilai UAS, itu rumusnya sama dengan FINV, probability-nya 0,05, titik koma, derajat kebebasan 1, titik koma lagi, derajat kebebasan 2, tutup kurung, enter. Nah, maka diperoleh F-tabelnya sebagai berikut. Setelah memperoleh data ini, kita akan melakukan pengujian statistik. Selanjutnya, pengujian statistik, kita perhatikan F hitung dan F tabelnya. Di sini F hitungnya bernilai 1,39 sekian, sedangkan F tabelnya 1,86 sekian. Itu artinya F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, jika HO diterima dan HO ditolak, maka dapat kita simpulkan bahwa data nilai UTS dan data nilai UAS berasal dari populasi yang sama atau homogen. Jadi ini ya teman-teman kesimpulannya. Dan yang terakhir, diberikan data nilai ulangan IPS sebanyak 30 siswa kelas 3B. Lakukanlah uji T-sampel, yaitu uji dua arah, uji arah kiri, dan uji arah kanan dengan mu sama dengan 80. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman ada data nilai 30 orang siswa.
Yang pertama kita akan mencari rata-rata standar deviasi, N itu jumlah siswanya, dika derajat kebebasan, T hitung, dan T tabelnya. Jadi rata-ratanya itu sama dengan average, nilai siswanya di blok semua, kemudian enter, maka diperoleh rata-ratanya 70,8333. Kemudian S atau standar deviasi itu rumusnya sama dengan STDEV. Kita blok lagi seluruh nilai siswanya, tutup kurung, enter, maka diperoleh standar deviasinya 20,43. Kemudian untuk N-nya, N itu banyaknya data. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada 30 siswa, artinya 30 data. Kemudian kita hitung derajat kebebasannya itu sama dengan N-nya ini dikurang 1, enter. Maka diperoleh derajat kebebasannya 29. Kemudian kita akan mencari T hitungnya. Rumus T hitung adalah sama dengan buka kurung rata-rata dikurang nolnya 80 tutup kurung per buka kurung S per akar kuadrat dari N, atau boleh juga dibuat seperti ini, buka kurung N dikalikan dengan 0,5 tutup kurung enter, maka diperoleh T hitungnya min 2,45756. Dan yang terakhir T tabel, rumus T tabel sama dengan TINP probability-nya itu 0,05 untuk pendidikan, titik koma derajat kebebasannya tutup kurung enter, maka diperoleh T tabelnya 2,04523. Kemudian kita akan mencari kesimpulannya. Yang pertama pada uji dua arah. Karena T hitung sama dengan min 2,46, ini kita bulatkan ya teman-teman, ini sama dengan min 2,46, itu lebih kecil dari atau kurang dari sama dengan T tabel yang bernilai 2,004, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kesimpulannya rata-rata nilai ulangan siswa jika dilihat dari uji dua arah adalah 80. Kemudian untuk uji satu arah sisi kiri, karena T hitung sama dengan min 2,46 kurang dari sama dengan T tabel yang bernilai 2,04, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya rata-rata nilai ulangan siswa
kurang dari 80. Kemudian yang terakhir, uji satu arah sisi kanan. Karena T hitung sama dengan min 2,46 kurang dari sama dengan T tabel yang bernilai 2,04, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi, rata-rata nilai ulangan siswa jika dilihat dari uji satu arah sisi kanan adalah kurang dari sama dengan 80. Nah, itulah tadi kesimpulan dari uji dua arah, uji satu arah sisi kiri, dan uji satu arah sisi kanan. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada kekurangan pada saat saya menyampaikan materi. Sekian dari saya, Fokus Tulus Religius, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.